security bilang, "Mas, rumah ini sudah lama kosong. Ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah lama mati." Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor yang dialami oleh ojol ya, ojek online. Ini adalah kisah nyata yang diambil dari akun Twitternya @catatanyohanes_. Kabarnya si ojol ini menerima orderan fiktif. Begitu dia sampai di tempat tujuan, ternyata rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Horor. Di cerita kali ini ada seorang laki-laki yang bernama Rudy. Si Rudy ini sementara mencari pekerjaan dan memang dia mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai ojol di daerah Bali. Tanpa pikir panjang, si Rudy ini pun langsung ke Pulau Bali. Di sana si Rudy ini sudah ditunggu oleh temannya dan temannya pun sudah menyediakan Rudy tempat kos. Singkat cerita nih, setelah dia sampai di daerah Denpasar, si Rudy ini belum langsung bekerja sebagai ojol. Dia jalan-jalan dulu sambil menghafal nama-nama jalan, menghafal tempat-tempat di mana ini spot-spot yang bagus untuk nongkrong kalau menunggu orderan. Baru setelah si Rudy ini merasa yakin dengan lokasi yang baru, dia sudah hafal ini semuanya tempat-tempat yang ada di sana, si Rudy pun mau menerima orderan. Kebetulan saat itu si Rudy mengantar mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Bali. Lama-lama si Rudy ini sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya ini. Dia sudah hafal dengan semua daerah yang ada di Denpasar. Hingga suatu ketika si Rudy ini mendapatkan orderan makanan yang sangat banyak. Si Rudy ini pun langsung pergi ke rumah makan untuk mengambil orderan makanannya itu. Dan setelah dia mengambil makanan, menunggu sekitar 30 menit, dia pun langsung mengantar makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan dia lalui, tapi dalam hati si Rudy feelingnya itu ini seperti ada yang aneh. Jalan yang dia lalui ini seperti kayaknya ini asing. Padahal si Rudy ini dia sudah cukup yakin, sudah menghafal semua tempat-tempat yang ada di Denpasar. Tapi waktu dia mengantar orderan makanan yang itu, si Rudy merasa kok ada yang asing. Setelah dia sampai di titik tujuan, ternyata rumah yang itu, rumah tempat tujuan dia mau mengantarkan makanan adalah rumah kosong. Rumah yang sudah terbengkalai, rumah yang sudah pokoknya yang sudah usang dan sudah lama ditinggalkan. Karena takut nih terjadi apa-apa dengan dirinya, mungkin dia dibegal ya kan, di tempat yang sunyi dan di rumah yang kosong, dia pun langsung cepat-cepat memutar motornya dan dia langsung tancap gas sekencang-kencang mungkin dan langsung pulang ke kos-kosannya. Setelah dia sampai di kosan, dia langsung mengasih makanan yang banyak itu ke temannya. Temannya bilang, "Wih Ruth, banyak sekali Ruth." Si Rudy pun menjawab, "Iya, tadi barusan dapat orderan fiktif. Masa alamatnya di rumah kosong?" Sambil terus mengobrol, mereka pun menghabiskan makanan hasil orderan fiktif tadi. Dan pada hari itu juga si Rudy ini memutuskan untuk tidak lanjut bekerja dulu. Dia menghabiskan waktunya di kosan sambil main game, pokoknya santai-santai lah. Dan keesokan harinya si Rudy pun kembali bekerja karena dia sudah merasa hatinya tenang nih. Masih ada trauma karena kemarin dapat orderan fiktif dari rumah kosong. Pada hari itu semuanya berjalan normal. Dia mengantar penumpang ke tempat tujuan, makanan-makanan yang diorder dia antar sampai ke tempat tujuan. Hingga maghrib tiba dia pun mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama, si Rudy ini pun langsung menerima orderan tersebut dan langsung menuju restoran. Ya kan, ini poin menjadi semakin banyak nih, cuan semakin banyak hari itu ya kan. Setelah dia menunggu mungkin sekitar 30 menit duduk-duduk ya kan sambil dengar-dengar lagu pakai headset. Makanan pun selesai, dia pun langsung mengambil makanan itu dan pergi ke tempat tujuan. Kebetulan tempat tujuannya itu adalah perumahan yang elit. Di perumahan tersebut memang rumahnya itu sangat besar-besar dan mewah-mewah. Sebelum masuk ke kompleks perumahan, seperti biasa, kalau perumahan mewah kan pasti ada security. Minta izin dulu kepada security yang ada di depan pos. Dengan motor, si Rudy ini pun pelan-pelan menuju pos satpam dan dia minta izin. "Pak, izin ya Pak, mau antar makanan di depan situ." Security pun langsung bilang, "Baik Mas, silakan Mas. Ya, pelan-pelan aja Mas." Alamat tujuan sudah ketemu. Rudy pun langsung turun dari motornya.
Dia panggil-panggil lah dari luar, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena tidak ada jawaban, si Rudy pun langsung mengelilingi rumah tersebut bagian depannya sambil dia melihat mungkin ada bel. Sambil mencoba menghubungi lewat handphone, sambil coba telepon, si Rudy mencari bel kan biar cepat komunikasinya. Selagi mencari bel yang ada di rumah itu, ternyata teleponnya ini sudah diangkat. Halo Pak, udah di mana? Halo Mbak, ini saya sudah di depan. Oh yaudah Pak, tunggu bentar, saya keluar dulu. Karena sudah mengangkat teleponnya, si Rudy pun langsung menunggu di depan rumah. Dan setelah menunggu tidak lama, keluarlah perempuan dari rumah itu. Perempuan cantik, umurnya sekitar 20 tahunan. Memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Cici ya? Iya Mas, ini uangnya. Waduh, saya tidak ada uang kembaliannya Mbak. Oh ya udah, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas. Sebelum si Cici kembali ke rumah untuk mengambil uang kembalian, si Rudy langsung menitipkan makanan yang dipesan oleh Cici biar tidak bolak-balik ya kan. Jadi masuklah ke dalam rumah Cici bersama makanan yang dia pesan. Karena mau mengasih uang kembalian, si Cici ini langsung masuk sambil berlari ke dalam rumah. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, si Rudy ini berdirilah di depan rumahnya si Cici, di depan gerbang sambil melihat ini rumahnya si Cici ini sangat mewah. Dindingnya putih bersih, sofa-sofa dari luar terlihat sangat mewah. Si Rudy ini terkesanlah dengan rumahnya si Cici ini yang memang sangat, orangnya mungkin ini sangat kaya raya. Setelah menunggu sekitar 15 menit, mungkin kelamaan, si Rudy ini kan berdiri terus dari tadi. Dia duduklah di kursi yang ada di dekat gerbang. Kursi itu terbuat dari semen dan batu bata. Dia duduklah di situ sambil menunggu Cici. Tapi dia menunggu sekitar lebih dari setengah jam. Cici juga belum keluar. Akhirnya si Rudy ini memutuskan untuk memanggil si Cici. Panggillah si Cici ini dari luar sambil pencet-pencet bel. Mbak Cici. Tapi menurut logikanya si Rudy, ini pasti tidak kedengaran ini dari dalam karena jarak antara gerbang dan pintunya ini sangat jauh. Rumahnya ini sangat besar dan mewah. Sementara dia memanggil Mbak Cici ini sambil berteriak, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya si Rudy. Ternyata itu Bapak Security. Pak Security pun bilang, "Mas, ngapain manggil-manggil orang?" "Ini Pak, lagi menunggu Mbak Cici. Habis order makanan, belum dibayar-bayar." Ketika mendengar si Rudy menjawab ada orang dari dalam, langsung seketika pada waktu itu Bapak Security menarik si Rudy. Sini mas." Si Rudy pun menjawab, "Pak, ada apa Pak?" Pak Security bilang, "Mas, rumah ini sudah lama kosong. Ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah lama mati." Si Rudy pun bilang, "Hah? Mana mungkin Pak? Ini saya dapat orderan dari sini loh Pak. Ini tujuannya di sini. Tadi ada orang dari dalam itu ada." "Mas, saya di sini jaganya sudah lama loh Mas. Saya tahu rumah itu pemiliknya sudah lama meninggal dan keluarganya sudah lama juga pindah dari sini. Rumah itu sudah lama kosong dan terbengkalai Mas." Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Security, si Rudy pun langsung melihat lagi ke arah rumahnya Mbak Cici. Dan ketika dia melihat lagi rumahnya Mbak Cici, si Rudy pun terkaget. Rumah yang tadinya dia lihat itu mewah, indah, sofanya bagus, bersih. Ternyata dia lihat lagi rumah itu sudah sangat terbengkalai, sudah sangat berlumut, kosong, kotor, dan banyak rerumputan. Berkeringat seluruh tubuh. Dia bilang ke Pak Security, "Pak, kok bisa? Tadi makanannya diambil loh. Dibawa ke dalam loh Pak." Pak Security bilang, "Dibawa kemana?" "Itu makanannya masih nyantel sana di motor." "Udah Mas, udah. Sekarang kita ke pos dulu, minum air putih dulu Mas. Ayo. Sampai di pos, si Bapak Security ini langsung mengasih minuman kepada si Rudy dan menceritakan apa yang terjadi selama ini di rumah yang kosong tersebut. Memang selama ini banyak sekali ojol yang menerima orderan fiktif dari rumah yang kosong itu. Bahkan ada yang sampai mengantar Mbak Cici pulang dan menurunkan Mbak Cici tepat di depan rumah itu. Begitu si ojol yang lain itu menurunkan si Cici, ketika dia melihat lagi ke rumah itu, kosong melompong, banyak rerumputan. Setiap ojol yang ada di daerah Denpasar sudah hafal dan kenal. Kalau mendapatkan orderan fiktif dari rumah yang kosong itu, mereka sudah tidak berani untuk mengambil orderannya. Rudy pun semakin takut pada malam itu. Dia pun langsung bergegas untuk pulang ke kosannya. Dan hasil orderan makanan fiktif tersebut dia mengasihnya kepada Bapak Security. "Ini Pak,
buat Bapak aja. Makasih Pak ya sudah bantu tadi Pak. Makasih Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Setelah dia sampai ke kosan pada malam itu, dia menceritakan semua yang terjadi kepada temannya. Dan semenjak kejadian yang menyeramkan tersebut, si Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasinya kalau sudah malam hari. Kasihan kan, orang lagi mencari nafkah, dapat order fiktif. Ini kan berarti setan yang tidak ada akhlak. Tapi mungkin para driver-driver lain yang mungkin sedang menonton ini, mungkin kalau ada cerita-cerita horor, coba kalian share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau panjang dan mau dibacakan di YouTube, boleh langsung email ke aldigilbert997@gmail.com. Sekian dulu video saya kali ini tentang kisah ojol yang menerima orderan fiktif dari rumah kosong yang sangat menyeramkan. Kalau kalian ada request tentang kisah-kisah horor lainnya, bisa request di kolom komentar. Alright, sampai di sini dulu konten Duduk Cerita Horor. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, 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 dadah.